Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami dapat mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami dengan judul Edukasi Pencegahan Carpal Tunnel Syndrome atau CTS pada pembelajaran daring mahasiswa keperawatan. Kami, Titi Huriah, Falasifah Anyuniarti, dan Agustina Rahmawati dari Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pandemi COVID-19 itu merubah berbagai tatanan kehidupan dan salah satunya adalah sektor pendidikan. Data dari UNESCO, hampir keseluruhan kegiatan pendidikan di dunia itu mengalami perubahan dan sebagian besar memang banyak yang berhenti secara total. Berhenti artinya adalah dalam melakukan tatap muka secara langsung, tetapi kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan dan salah satunya adalah untuk mengurangi angka penularan COVID-19 dalam sektor pendidikan dengan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Nah, tetapi penggunaan internet yang berlebihan melalui komputer, iPad, ataupun handphone itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan di berbagai anggota tubuh. Nah, khususnya adalah di bagian pergelangan tangan dan jari-jari. Salah satu dampak negatif dari penggunaan internet berlebihan adalah penyakit carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan carpal, yang merupakan suatu keadaan di mana pergelangan tangan dan jari-jari tangan itu terasa sakit, mati rasa, atau kesemutan. Nah, sehingga tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan pencegahan kejadian CTS pada mahasiswa keperawatan yang melakukan pembelajaran daring. Metode pelaksanaannya, kegiatan ini kami lakukan pada mahasiswa keperawatan Unisa angkatan 2020 yang memang angkatan ini selama setahun masa pandemik itu melakukan pembelajaran daring secara full. Nah, metode yang kami lakukan dari mulai tahap persiapan sampai dengan tahap evaluasi. Di tahap persiapan, kami berkoordinasi dengan Prodi Ilmu Keperawatan Unisa. Kemudian kami pun menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti video tentang CTS-nya, penyusunan modul, persiapan media online-nya, dan kami pun men-screening secara online resiko CTS pada mahasiswa dengan menggunakan Google Form tentu saja. Kemudian di tahap pengorganisasian, kami membentuk kelompok-kelompok kecil pada mahasiswa angkatan 2020 dengan 1 orang fasilitator, karena jumlah mahasiswa yang besar, lebih dari 200 orang, maka tidak akan efektif apabila kami berikan secara umum untuk semua mahasiswa. Kemudian di tahap edukasi dan latihan, kami melakukan screening resiko CTS terlebih dahulu pada mahasiswa, kemudian kami lakukan jadwal pertemuan, kemudian kami lakukan edukasi, kami demonstrasikan senam CTS ini seperti apa, dan kegiatan ini kami lakukan 2 kali pertemuan dengan rentang waktu sekitar 2 pekan antara pertemuan 1 dengan pertemuan kedua. Untuk tahap formasi kepemimpinan, tahap ini kami mulai mengaktifkan manajemen CTS setiap selesai kegiatan pembelajaran online. Jadi pada mahasiswa Unisa setelah pertemuan pertama kami berikan demonstrasi senam CTS, maka setiap perkuliahan akan dimulai, mereka akan melakukan senam CTS terlebih dahulu, karena senamnya tidak lama, hanya 2-3 menit saja. Kemudian untuk tahap koordinasi intersektor, pada tahap ini kami melakukan audiensi kepada pimpinan Prodi Unisa terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan CTS. Dan di tahap evaluasi kami pun memberikan screening kembali, memberikan kuesioner kembali untuk melihat gejala-gejala yang masih timbul setelah pemberian pengabdian masyarakat. Untuk hasilnya, seperti yang saya sebutkan tadi, kegiatan ini dilakukan 2 kali dengan menggunakan media Zoom. Untuk yang pertama, kami lakukan memang malam hari karena kegiatan mahasiswa sangat padat dan ini pun disetujui oleh semua mahasiswa. Ada 2 materi yang kami berikan, yaitu pencegahan CTS dan senam CTS-nya.
Nah, pertemuan pertama ini dihadiri hampir oleh seluruh mahasiswa, yaitu 213 mahasiswa keperawatan angkatan 2020. Untuk pengabdian masyarakat yang sesi yang kedua, yaitu kami lakukan di hari Kamis jam 9 sampai 11. Namun, ada perkuliahan mendadak sehingga ada satu kelas yang memang tidak bisa ikut hadir. Dan hanya 78 mahasiswa saja yang datang untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat sesi yang kedua. Nah, untuk distribusi frekuensi, kalau kita melihat bahwa di mahasiswa keperawatan Unisa angkatan 2020, mayoritas ketika ditanya berapa jam per hari mereka ada di depan layar gadget, itu mereka mengatakan sekitar 5 sampai 8 jam gitu. Kemudian untuk berapa jam per hari main video, itu ternyata sebagian besar menyatakan kurang dari 1 jam, mungkin karena kuliah yang padat gitu ya. Kemudian berapa waktu terpanjang, mereka menyatakan sekitar 1 sampai 4 jam. Nah, kalau melihat keluhan kesehatan selama masa pembelajaran daring, untuk satu keluhan 31%, sedangkan ada juga yang punya lebih dari satu keluhan, malah 4 keluhan. Mereka menyatakan mereka merasa kesemutan, ada sakit gitu ya, nyeri, kemudian ada rasa baal juga, itu sekitar 15 orang atau 7%. Nah, kalau melihat perbedaannya sebelum dan setelah pengabdian masyarakat, sebelum pengabdian kan kami melakukan screening, memberikan Google Form, kemudian kami lihat gejalanya, kami lakukan pengabdian masyarakat selama 2 pekan, selama 1 bulan sebenarnya, kemudian setelah itu kami ukur kembali dan hasilnya ketika dianalisis ternyata terdapat perbedaan. Jadi ada penurunan nih gejala-gejala ketika mereka melakukan pembelajaran daring dengan p-value-nya 0,027. Nah, untuk pembahasan, kita tahu bahwa tadi saya sudah sebutkan pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Nah, dampak negatifnya adalah ya tadi munculnya keluhan-keluhan kesehatan. Mungkin tidak hanya pada telapak tangan, pada mata, pada bahu, pada leher, dan lain sebagainya. Cuma kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini fokus kepada permasalahan pada lengan dan jari-jari tangan. Kami memberikan edukasi tentang apa itu CTS, kemudian kami pun mengajarkan bagaimana melakukan senam untuk tangan dan jari untuk mencegah CTS. Nah, ternyata hasilnya signifikan gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa penggunaan gawai mengalami peningkatan selama masa pandemik dikarenakan hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah, work from home, school from home gitu ya, sehingga mahasiswa selama jam kuliah ini memang beraktivitas di depan gawai yang terhubung dengan internet. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara kelima pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna internetnya hampir mencapai 175 juta. Jadi kalau populasi kita Indonesia ini 270 juta itu lebih dari 50% menggunakan internet gitu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Batara 2021 menunjukkan bahwa 76,5% mahasiswa itu mengalami keluhan masalah muskuloskeletal dan 31,7% itu memiliki keluhan pada jemari tangan. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa ada korelasi nih antara frekuensi dan durasi pembelajaran dengan skala nyeri pada lengan. Nah, kami sebagai penyedia tenaga kesehatan, khususnya saya sebagai perawat komunitas, tentu saja harus melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi masalah kesehatan. Salah satu yang kami lakukan adalah masalah kesehatan pada pembelajaran daring. Kami melakukan penanganan dengan memberikan latihan pada tangan atau lengan. Nah, ini dinyatakan di Blevin 2020 bahwa dengan latihan tangan ini itu dapat mengurangi gejala CTS dan mencegah CTS itu sendiri. Jadi senam peregangan nih pada lengan dan jemari tangan itu dapat meningkatkan fungsi dan mengurangi keluhan pada tangan. Kesimpulannya, hasil pengabdian masyarakat terbukti efektif dalam menurunkan keluhan kesehatan pada pembelajaran daring. Nah, selain itu, terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dan tentu saja
kami pun memberikan salah satu seperti SOP untuk kegiatan perkuliahan secara daring, bahwa sebelum kegiatan pembelajaran daring, maka mahasiswa akan melakukan senam CTS terlebih dahulu, pencegahan untuk CTS. Kami ucapkan terima kasih kepada LP3MUMY yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini, dan juga kepada Prodi Keperawatan Unisa atas kerjasamanya yang sangat luar biasa. Ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk naskah publikasi dan pengabdian masyarakat ini. Semoga apa yang kami lakukan dapat menginspirasi di beberapa prodi atau semua prodi, tidak hanya di UMY, tidak hanya di Unisa, tapi pembelajaran daring ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan, sehingga senam CTS ini hanya salah satu saja yang bisa dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran daring dilakukan. Hanya 2 menit, dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada mahasiswa kita. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.